Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, paling teologis, dan paling berpengaruh. Ia menulis surat ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada dunia, bukan Yahudi. Secara khusus, di pasal 5 berisi tentang hubungan antara iman, kasih karunia, pengharapan, pembenaran. Dibenarkan oleh iman merupakan anugerah Allah. Manusia tidak punya andil apa-apa. Pembenaran itu menimbulkan status yang jelas sebagai milik Allah. Pendamaian yang dilakukan Allah dimulai sejak dari Perjanjian Lama dengan perantaraan seorang imam, di mana imam membawa kurban untuk dirinya lebih dahulu, baru kemudian untuk umat. Dalam Perjanjian Baru, perantara antara umat dan Allah adalah Yesus sendiri. Ia yang disebut Imam Besar Agung bukan hanya mendamaikan, tetapi juga menyelamatkan. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita membuka Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Saya bacakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Orang yang dibenarkan oleh Allah sudah pasti hidup penuh damai. Orang-orang ini sudah pasti termasuk dalam ikatan anugerah Allah juga. Istilah jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia menunjukkan kepada cara bagaimana orang itu diselamatkan. Bahwa Yesus saja yang membawa manusia kepada Allah. Hal ini jelas dinyatakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita dalam Kristus. Kata kesengsaraan menunjuk kepada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekan kita. Ini termasuk hal-hal seperti tekanan kebutuhan keuangan atau jasmania, keadaan yang kurang menguntungkan, kesusahan, penyakit, penganiayaan, penyalahgunaan atau kesepian. Di tengah kesulitan-kesulitan ini, kasih karunia Allah memungkinkan kita mencari wajah-Nya dengan lebih bersungguh-sungguh dan menghasilkan roh dan sifat tabah yang mengatasi pencobaan hidup ini. Penderitaan menimbulkan ketekunan, bukan membawa kepada keputusasaan, dan ketekunan itu menghasilkan sifat yang dapat diandalkan, dan sifat yang diandalkan itu menghasilkan pengharapan matang yang tidak akan mengecewakan. Kasih karunia Allah mengizinkan kita
memandang melewati persoalan kita kepada suatu pengharapan yang sungguh dalam Allah. Dan kedatangan Tuhan kita ke dunia untuk menegakkan kebenaran dan kekudusan. Sementara itu, Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita oleh Roh Kudus untuk menghibur kita dalam pencobaan dan mendekatkan kehadiran Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, masing-masing kita mengalami pergumulan yang sudah tentu berbeda satu dengan yang lain. Kita butuh kejujuran untuk mengatakan kepada Tuhan dan diri sendiri, seberapa besar dan dalam kesulitan yang kita hadapi. Ada orang yang sampai menyangkal Tuhan karena penderitaan yang dialami. Bahkan ada pula yang sampai mau membunuh diri karena menderita. Sebagai orang Kristen yang dewasa, kita harus memahami bahwa keselamatan yang diperoleh dari Tuhan adalah berkat utama yang harus diakui dan disyukuri. Dalam dunia yang penuh dengan cobaan dan sengsara, firman Tuhan menegaskan bahwa hanya dalam kasih karunia Yesus Kristus kita hidup. Karena mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, maka pasti kita diperkenankan, dibenarkannya. Bahkan di saat kita lemah pun kita dibenarkannya. Bukan oleh jasa-jasa kita, tetapi oleh Kristus Yesus yang mati dan disalibkan. Dalam pembacaan kita di ayat 6 mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang durhaka itu? Apakah saudara dan saya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, durhaka berarti ingkar terhadap perintah, baik perintah Tuhan, perintah orang tua, maupun perintah penguasa. Selain ingkar, durhaka juga berarti melawan kekuasaan yang sah. Tuhan tidak berkenan akan dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Ini semua menjadikan kita seterunya. Tentu dalam perjalanan hidup di dunia ini, ada waktu yang tepat ketika Kristus mati di kayu salib untuk menggenapi segala-galanya. Kita yang percaya kepadanya menjadi sadar akan kasih karunia Allah. Lalu kita dibenarkan sepenuhnya dan menjadi anak-anak Allah. Kita menyadari bahwa keselamatan tubuh dan jiwa hanya dapat diperoleh dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mungkin seseorang merasa dirinya benar jika dirinya sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang sesuai firman Tuhan. Mungkin ada juga yang merasa dirinya baik karena dia sungguh-sungguh melakukan apa yang sesuai firman Allah. Untuk mencapai hal ini kita perlu mendisiplinkan diri sendiri. Mendisiplinkan diri memaksa kita harus menolak perkara-perkara yang tidak cocok dengan firman Allah. Jadi kita belajar mengenal Allah dengan pikiran dan roh. Allah yang mengatur hidup kita. Dialah yang menjadi dasar motivasi hidup kita di dunia untuk memberlakukan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Tantangan besar untuk hidup kita terhadap firman Allah adalah diri sendiri.
Ibu Bapa dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita semua yang sebelumnya menjadi orang-orang berdosa, sekarang karena kasih karunia Allah telah dibenarkan. Kematian Kristus di kayu salib telah menempatkan kita di dalam koridor dan relasi yang sangat erat dengan Dia. Hal yang mengherankan ialah Kristus berkenan menerima kita. Kemurkaan Allah yang begitu besar menjadi surut. Ia berkenan menerima kita. Kasih Allah yang begitu besar telah memisahkan kita dari kehidupan yang lama. Kita bisa merayakan hidup ini dengan nilai-nilai yang baru. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, karena dosa, manusia terpisah dari Allah dan menjadi seterunya. Manusia tidak lagi bisa bersekutu dengan Allah karena terbentang jurang pemisah yang begitu dalam. Sebagai pribadi yang penuh kasih karunia, Allah sendiri akhirnya mengambil inisiatif pengadaan jalan keselamatan. Seperti yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Kristus menggantikan orang berdosa menjadi jalan pendamaian manusia dengan Allah. Ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita, lalu percaya dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, perseteruan antara manusia dan Allah dihancurkan dan terjadilah pembaruan hubungan antara kedua pihak. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayat 19a. Allah menyediakan jalan pendamaian itu melalui Yesus Kristus bagi manusia. Sehingga manusia diubah dan diangkat ke tingkat persekutuan sesuai dengan maksud dan rencana penciptaan manusia. Kita patut bersyukur karena iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Oleh Allah, kita dinyatakan sebagai manusia baru. Dan mempunyai hak legal dalam kerajaan Allah. Oleh iman kepada Yesus, kita yang berdosa beroleh pengampunan dan dibebaskan dari hukuman karena dosa, bahkan diangkat sebagai anak-anak Allah. Sungguh anugerah yang luar biasa. Kita yang seharusnya dihukum dan beroleh murka Allah, kita beroleh pendamaian dan pembenaran. Tanpa anugerah Allah, kita semua binasa. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membiarkan Allah sendiri bekerja dalam hidup kita. Baiklah kita sungguh-sungguh mengikutinya serta mentaatinya dengan hati yang benar dan jujur. Lalu lihatlah, Allah akan membuat segala sesuatu indah bagi kita.
Sebagai perenungan bagi kita bersama, ada 2 pertanyaan yang dapat kita jawab masing-masing pribadi. Yang pertama, Allah begitu mengasihi kita. Ia mengirim anaknya mati ganti kita selagi kita masih seteru. Bagaimana kita memaknai hal ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan yang kedua, kalau kita mendengar salah satu pujian dalam Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Bagaimana kita mempraktekkan maksud nyanyian ini sebagai hasil pembenaran, pengudusan diri yang Tuhan Yesus telah lakukan? Sekarang kita perlu menyadari bahwa peranan yang dilakukan bukan saja percaya dan mengaku, tetapi lebih daripada itu, yakni bersaksi melalui tindakan dan perhatian yang nyata. Mari tunjukkan teladan hidup yang benar dan teruji dengan menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Dalam kasih Kristus, kita dimampukan untuk hidup dalam damai sejahtera. Biarlah hidup kita senantiasa terhubung dengan Dia yang adalah sumber kasih sejati. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu di malam hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa sungguh Engkau mengasihi kami dalam Kristus Yesus yang telah datang untuk mendamaikan kami dengan Allah. Terima kasih ya Allah bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa-dosa kami. Ya Yesus, pada saat ini kami mau berdoa bagi umat-Mu yang boleh bersekutu di malam hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka dengan segala pergumulan yang ada, kiranya Engkau senantiasa menopang.
Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bergumul untuk mengatasi pandemi virus corona yang belum juga selesai. Meskipun proses vaksin sudah berjalan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh terbebas dari wabah virus ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai yang ke daerah, teristimewa bagi pemerintah kami di Kabupaten Sidoarjo. Tuhan memberikan hikmat bijaksana surgawi sehingga apa yang diputuskan, apa yang dilakukan semua membawa kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga bagi TNI dan Polri yang senantiasa siap sedia untuk mengamankan keamanan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan senantiasa dalam mengawal keberadaan bangsa kami tercinta. Tak lupa juga kami berdoa bagi gerejamu GPIB, biarlah Tuhan di dalam mempersiapkan persidangan sinode di bulan Oktober yang akan datang, Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada semua yang terlibat dalam persiapannya. Biarlah dalam persidangan ini juga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang boleh membawa damai sejahtera-Mu semakin nyata di bumi Indonesia. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap persiapan yang dilakukan sehingga pelaksanaannya juga boleh dapat berlangsung dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dan pada akhirnya itu semua dapat dipersembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga secara khusus bagi jemaat-Mu GPIB Bethesda Sidoarjo dengan segala pelayanan, dengan segala persekutuan yang dilakukan, dengan segala program yang dicanangkan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati, mengambil bagian di dalamnya, dan kembali rencana-rencana kerja yang sudah dirancangkan itu semua boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau memberkati ketua majelis jemaat, pendeta jemaat bersama dengan hamba-hamba-Mu yang lainnya, biarlah mereka juga boleh menopang keimanan kami jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang saat ini ada dalam pergumulan. Apakah mereka mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan senantiasa menolong, memberkati setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi, biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan mereka. Bagi mereka yang dinyatakan terinfeksi virus corona, Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, kuatkan senantiasa, sehatkan mereka, sehingga mereka boleh terlepas dari segala sakit yang dirasakan. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat-Mu yang dalam usahanya, biarlah Engkau juga memberkati setiap usaha yang mereka lakukan untuk menopang kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang dalam mencari pekerjaan karena terdampak pandemi, biarlah Tuhan menyediakan segala sesuatunya, dan biarlah puji-pujian boleh senantiasa dihaturkan demi kehormatan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, banyak yang menjadi permohonan dan pergumulan kami, tetapi kami percaya Engkau menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Ampuni kami ya Bapa, dan inilah seru doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya beralaskan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.